sebagai pembukaan lah. Iya. Diskusi santai aja. Apalagi Wak? Iya, jadi Tadi apa kalau mau di Muhammadiyah ada kalau di 3. Muhammadiyah itu pertama ya kita harus sabar. Kedua, kita jangan terlalu ambisi. Ya. Mengenai orientasi. Nah, Iya, ambisi itu mengenai orientasi apa? ambisi itu harus lihat gerbong kita. Jangan sampai kita kencang sendiri. Yang ada akhirnya bukan kita ninggalin orang, kita ditinggalin orang. Karena kita doang yang kenceng. Jadi orang ada di belakang kita bawa 20 orang, kita lari sendirian. Maka bukan kita ninggalin dia bisa putar balik, kita tinggalin dia. Gitu. Jadi harus seirama. Apa yang mau dibawa sekolah ini, pertama itu tadi punya tujuan mau diapain nih sekolah. Sama kalau kita habis, sekarang Muhammadiyah sekarang lagi trennya studi tiru. Nah, Studinya doang tapi enggak di. Nah, jangan semua itu ditiru. Disesuaikan dengan ini. Oh, ini bagus. Kita adopsi di sini, tapi di sini masih punya kelemahan yang ini, kita kurangi kelemahannya. Masya Allah. Jadi jangan semuanya Tiru. pakunya itu misalkan, wah sekolah Muhammadiyah harus kayak Sapen. kita harus kayak Sapen, kayak gitu. Beda. Sapen yang kayak kita. Ya, karena kultur Muhammadiyah itu beda-beda orang. Iya benar. Dia kan di Tebet punya SD, di Kebayoran Baru punya SD. Nggak bisa disamain Tebet sama Kebayoran Baru, walaupun sama-sama Jakarta Selatan. Masya Allah. Jumlah penduduk pertama, penghasilan penduduk, ya kan? Itu harus kita paham. Kita lemahnya adalah tidak ada lead bank. Lead bank apa tuh? Kesulitan dan berkembang. Jadi lead bank itu Kirain aneh lembaga penelitian. dan pengembangan. Kita nggak Tapi ada. benar-benar itu. Kita kurang di situ. Kita taunya adalah Muhammadiyah itu sekolah, ya elah, ini kita doain aja orang datang ke daftar, bukan itu. Kita percaya benar. itu. Kita percaya. Masa iya kita nggak percaya Tuhan udah segini ininya nggak percaya Tuhan. Tapi kan masalahnya ada sisi-sisi yang harus ditambal, ada sisi-sisi yang harus dibuang gitu. Kayak gitu-gitu kan harus dipelajari gitu. Nggak bisa. Tapi setuju nggak sih kalau aneh nih ya pikiran orang? Gak apa-apa, masuk aja. Sini mau dikasih ini pasang. Sini Mas, ini kita lagi. Ini air minumnya merek apa? Ini bukan Sky Vodka kan dulu. Oh. Oh lo 15.000 mungkin Skyboot. Gitu. Ini ramen situ coba. Air Netizen deh. putih. Sana air galon. Iya. Tapi bener kan nih maksudnya ada pikiran aneh. Sekolah Muhammadiyah tuh ke depannya maksudnya kalau aneh pikir. Bukan jadi sekolah hanya branding, bukan hanya kualitas bagus, tapi orang tuh masuk ke situ dari semua yang diharapkan solusi yang terjadi masuk di Muhammadiyah selesai bisa Jangan dibantu. sampai nanti Pengen orang itu tuh. masuk ke Muhammadiyah itu seperti beli kucing dalam karung. Nah itu. Luarnya bagus, dalamnya buruk. Gitu. Itu yang ngebuat itu kan sama aja kita menipu. Nah itu. Kita harus sampaikan apa adanya sama masyarakat. Tapi yang terpenting punya unggulan tadi, sekolah misalkan ada baca Quran, sekolah ada ismubanya. Sekolah punya prestasi apa? Prestasi kita ada, tapi harapan kita misalkan ditanya, ada nggak yang masuk ke sekolah negeri? Harapan kita sih mau masuk ke sekolah negeri, tapi kita menginginkan mereka ini lanjutkan lagi di Muhammadiyah. Gitu. Ya maunya. Biasanya dia di SMP-nya di negeri dulu. Dan itu gue ngalamin kalau ada orang tua murid tanya, Pak, kalau sekolah di 36 itu Muhammadiyah 36 berapa persen yang masuk ke sekolah negeri? Persentasenya Bapak langsung katanya jawab ratusan. Persentasenya enggak banyak signifikan saya, karena memang tujuan kami ya, pendidikan itu enggak harus masuk negeri, tapi mereka punya keterampilan dan punya akhlak. Iya benar. Gitu. Setuju. Percuma dia pintar tapi dia tidak beradab. Benar. Kita belajar, apalagi dengan kondisi hari ini orang mau masuk negeri itu bukan cuma masalah
prestasinya, masalah nggak bayar. Iya. Udah itu aja. Lomba-lomba itu akhirnya nilai. Iya. Kita memang yang dipusingkan ini adalah tujuan pendidikan kita. Tadi saya baru belajar masalah regulasi yuridisi pendidikan. Apa tuh? Yuridisi pendidikan terkait dengan ada di dalam undang-undang itu bahwa pendidikan itu tidak hanya mengajarkan secara kognitif, tapi diajarkan secara sikap, afektif, psikomotorik. Jadi maka kalau ada anak yang pengetahuannya belum sempurna, maka dia pasti punya afektif yang baik, maka dia punya psikomotorik yang baik gitu. Jadi tujuan pendidikan itu bukan nilai, tapi yang lucunya akhirnya pada saat mau masuk ke tingkat lanjutannya dia harus pakai nilai. Itu yang akhir bertolak belakang sama tujuan pendidikan nasional. Makanya aneh kemarin, yang aneh sekarang nih lagi di otak orang lagi berputar tuh bukunya Prof siapa tuh, Manaf, dia dari nggak tahu dia dari UNI apa dari mana tuh. Dia bilang judulnya simple banget tuh, bermakna. Jadi pembelajaran itu yang hilang adalah bermakna. Misalnya contohnya kenapa sih bermakna? Banyak yang lulusan sarjana atau lulusan sekolah SMA, SMP itu malah jadi meningkatkan angka pengangguran. Berarti tanda kutipnya sampai orang tuh mikir, ngapain sih jual sapi, jual kambing? Nanti ketika anak disekolahin bisa balik lagi nggak sih? Terus malah banyak juga orang yang sukses, orang yang nggak sekolah. Nah, itu kan jadi ada gap kan, berarti pembelajaran ini bukan hanya tentang transfer nilai, gitu, tapi transfer pembelajaran bermakna. Itu yang aneh dalamin. Maksudnya selalu orang minta sama murid, pembelajaran yang orang ajarin harus bisa dipertanyakan, digunakan. Kalau memang rasanya nggak penting ya udah, nggak usah. Cuma jangan sampai aneh selalu nentang, Pak saya mah sukanya di seni, saya MTK nggak suka, jadi MTK kecil nggak bisa. Masalah suka dan gak suka itu mah relatif, cuman bisa dan mau bisa. Ya masa gara-gara suka seni, keterampilan dasar ngitung gak mau, nggak bisa gara-gara nggak suka. Itu doang, itu yang jadi gap. Cuman yang orang rasa makanya kenapa angka pengangguran tinggi, karena tadi blueprint pendidikan kita, menurut orang ya belum jelas setelah lulus anak tuh mau jadi apa. Cina jadi teknologi, Jerman jadi engineering, kita masih mau jadi politisi. Kan enggak nyambung. Maksudnya pengennya tuh pengen jadi apa? Apakah benar-benar profesional di Singapura? Iya. Doang. Atau dia punya keterampilan, apa yang harus dia lakukan? Kalau misalkan dia punya nilai sekian, silakan lanjut dengan akademisinya. Kalau dia punya nilai sekian, nggak usah dipaksakan akademisinya, dia belajar PKL aja, kerja aja. Anda jujur nih merasa merasa hadiah terbesar dari murid itu, walaupun jujur anak-anak suka ngasih kan ya, tapi ketika ngasih barang tuh kebahagiaan di orang nggak terlalu senang. Yang rasa senang tuh ketika dia datang udah lulus nih, Pak kemarin yang dipelajarin bener Pak, saya jadi ngerti, ilmunya kepake. Itu orang senang banget dah bener. Dia baru ngehnya tuh situ, baru menurut orang tuh hadiah terbesar banget ketika ilmu yang disampaikan bisa kepake. Itu doang. Kan kadang orang suka ngeremehin, ngapain sih belajar ini dasar-dasar nggak kepake di kehidupan sehari-hari. Makanya tuntutan orang di SD, buktiin semua materi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Terus kembali lagi ke Muhammad nih. Nah tantangan misalnya kan sekarang ada degradasi kepemimpinan, ada di sekolah yang jauh di pelosok, yang bapak lagi digodok ya. Nggak usah, ada gap nih antara di sekolah yang daerah 3T, kebanyakan sekarang kan yang jadi pemimpin itu kan generasi muda. Jadi generasi tuanya udah nggak ada. Sedangkan kalau di daerah perkotaan kepemimpinannya itu generasi tua, tapi yang nge-backingin ada generasi mudanya. Itu gimana tuh kira-kira proporsi untuk majuin sekolah Muhammadiyah kayak gimana bagusnya? Iya, yang tadi kita ngobrol ya, diskusiin terkait dengan ini harus balik dulu ke fungsinya Muhammadiyah tuh hadir tuh apa, ya kan karena kolaboratif semuanya, kolektif kolegial ya. Iya, kolektif kolegial, kolaboratif, kerjasama. Ya jangan pernah berpikir yang tadi Pak Iwan juga sampaikan ya di forum, kita ini jangan sampai masuk surga sendirian. Nah itu benar.
Gitu. Dan ini kita juga ngobrol sama teman-teman, ini kita masuk surga sendirian, temen lu sampai sono gak ada yang lu kenal. Iya iya benar. Gitu kan gak enak. Jangan kan surga kita lagi main ngopi gini aja karena nggak ada Tapi orang. kan kalau orang Indonesia Ji mumpung kalau udah masuk surga kadang suka dicaloin. Iya. Itu bercanda gitu. Karena kata surga itu katanya enak bagi yang sudah. Oh iya, kan tapi kan belum. Iya. Kita minum dulu. Tapi kira-kira tadi gimana tuh mengatasi gapnya tadi tuh? Ya, Sekarang soalnya di daerah tuh aneh lihat ada di Garut usia 25 atau 22 jadi kepala sekolah. Aneh tanya yang generasi tuanya kemana? Ya pokoknya nitipin ke aneh aja lah. Itu jadi ya. Jadi memang kalau dibilang Di, berarti ada gap yang terlalu jauh waktu pengkaderan. Ada kehilangan beberapa generasi berarti di daerah itu. Jadi fungsinya kaderisasi itu, makanya Muhammadiyah sampai 100 tahun sekian ini masih ada karena fungsi kaderisasinya harusnya berjalan. Maka pada saat ada aturan kepemimpinan di pimpinan daerah itu 2 periode, maka harusnya segera regenerasi. Terkadang kita nih sudah posisi zona nyaman. Iya. Dia puter aja satu, kenapa? Karena kepantasan. Jadi kadang tuh di momen Iya mangga boleh. ya video ya. Iya, ada PTL goreng satu. Ada mie godoknya satu. Ini godoknya satu. Waduh. Wow, terima kasih ya Teh. Teteh kalau capek istirahat aja, bilang ke bos. Terima kasih. Ya. Siap. Jadi terkait masalah gap itu menjadi masalah Muhammadiyah ke depan. Nah itu tuh maksudnya, jadi dari kaderisasi antara yang generasi boomer, milenial kan menggerakkan organisasinya itu kan ada Harusnya memang jarak. Sedangkan yang dibina dalam amal usaha adalah generasi alpha. ini kita bicaranya adalah untuk amal usaha atau untuk persyarikatan. Bisa. Nah, kalau untuk persyarikatan kan terpilihnya formatur itu kan dengan angka yang sudah dipastikan ya. Dia bisa 7, 8, 9 dengan angka ganjil. Maka di situ proporsionalnya adalah harus ada kaum muda yang bisa masuk ke kaum boomer itu. Caranya bagaimana? Nggak bisa kita menganggap orang tua itu nggak bisa apa-apa, dan nggak bisa juga menganggap orang tua anak muda itu masih kecil. Nah iya benar. Ini yang ada jadi masalah adalah orang muda menganggap orang tua itu kerjanya rapat mulu, Ya kolot lah. nggak pernah action. Nah anak muda, orang tua menganggap anak muda adalah anak Belum ada muda tuh pengalaman. nggak punya pengalaman, pengennya buru-buru aja gitu. Itu yang akhirnya. Maka sebaiknya inilah komunikasi dalam organisasi. Kita mau jadiin apa nih organisasi kita? Iya. Itu yang harus sepadan, sejalan. Gitu. Jadi sehingga tidak ditinggal dan tidak meninggalkan. Yang muda tidak merasa ditinggal, yang tua juga tidak merasa meninggalkan yang muda. Nah sekarang kembali lagi ke amal usaha. Ini sekarang kan lagi ada apa namanya tuh? Pemerintah mau ngeluarin 2 sekolah tuh. Sekolah Garuda sama sekolah rakyat. Sekolah rakyat mah kalau nggak salah ya untuk orang yang rentan miskin. Dia mah nggak lihat dari kognitif atau enggak, yang penting rentan miskin. Kalau sekolah Garuda itu lihat dari kognitif. Nanti di sekolah yang di luar negeri. Nah itu gimana tuh? Ketika negeri nanti menyediakan fasilitas yang wah, tapi sedangkan kita Muhammadiyah meresponnya menunggu-nunggu aja. Ya. Jadi kan nanti pasti akan berpengaruh secara dekat atau nggak dekat. Makanya Muhammadiyah itu biar gimana pun juga sekolah swasta yang masih Konsisten. menunggu dengan kebijakan pemerintah. Apa tuh contohnya? Kenapa? Karena misalkan zona usia itu kan ada satu momen yang diuntungkan untuk Muhammadiyah. Misalkan masuk negeri harus usianya 7, misalnya umur tua gitu. Maka orang yang punya uang itu kan pengen sekolah yang lebih awal. Buru-buru. Ada yang usianya 1 tahun kita tolak. Orang dia belum bisa baca. Jadi itu. Nah untuk nge-brandingnya adalah ya kita nggak mungkin menutup
kemungkinan kita berpolitik, tetap harus berpolitik. Hmm. Supaya apa? Supaya ada yang bisikin dengan penguasa-penguasa ini bahwa sekolah Muhammadiyah punya peran. Entah itu dibagi kuota terkait dengan aturan, entah itu dibantu dengan hibahnya gitu. Maka siapapun itu Muhammadiyah tetap concern di pendidikan, karena sekalipun sekolah negeri itu juga nggak menutup bisa meraih semua masyarakat untuk sekolah. Iya deh kita ya banyak. Jadi kalau sekolah Muhammadiyah nggak beradaptasi akan ketinggalan. Kegerus gitu. Jadi kan kalau di Jabar mah kan satu kelas 50 itu pengaruh sama sekolah. Itu yang kemarin kan akhirnya Kang Iu sebagai sekretaris. Karena kalau bisa ketemu sama Pak Dedi mah ngobrol Pak Dedi coba ngajar 50 orang, udah pengen lihat CGG ngitung gue belum beres-beres tapi ke barak. Ngobrol 50 orang. Tapi kalau memang ada penelitian risetnya itu mungkin beliau lebih tahu lah. Tapi kan kadang teori sama yang pelaksanaan guru kan beda, kan kita ngelaksana ya. Kalau itu bagus, harusnya masih jalan dong. Ini kemana? Diam-diam aja. Iya benar. Ini suka tuh yang ke barat, ternyata dia punya penelitian itu. Ada jurnalnya. Oh ternyata gini ngikutin Cina. Iya. Kalau Anies kan pendekatannya kumpulin orang tuanya. Maksudnya metodenya lama, tapi hasilnya bisa juga lebih efektif. Ya, Anies kan metode cepat. Dia lebih ke akademisi. Iya. Kalau Deddy Mulyadi ini kan praktisi. Ya, tujuannya sama, cuma beda jalannya aja. Tapi pesan ente buat aneh apa? Aneh kan ibarat kata masih disebut kadar Muhammadiyah, masih sumber jagung. Ya sama ya. Itu punya keunggulan dan permasalahan yang berbeda di setiap sekolah dan cabang. Namanya kita mau bermuhammadiyah itu kan yang pertama ya kita jangan apa ya dibilang, hanya ngeri kalau saling mengingatkan ini, takutnya ujian itu aneh bisa enggak. Jadi pada intinya ya kita lihat apa yang ada di hadapan kita. Kita jalankan apa yang ada di hadapan kita dengan kondisi yang hari ini yang udah luar biasa bedanya. Kita mau macam-macam, kita belum tentu semudah lo nyari apa yang sekarang lo dapatkan hari ini. Iya benar-benar. Lo bergaya, lo bermacam-macam tingkah dan lain sebagainya. Orang lain tuh iri sama kita. Yang katanya tadi Anies juga tuh yang di tempat es, nggak bisa kita nyenengin semua orang. Kalau mau nyenengin semua orang jadi apa? Jadi gol aja. Nyahir kurang. Gitu. Jadi ya pada intinya ya setiap orang tuh semua pengen kerjaan kita. Tapi mestinya orang yang kayak ente tuh yang bagian kaderisasi ngegembleng, kader yang lemes. Kan sebenarnya ada event Baitul Arqam kan? Buat guru. Jangan. Anda Baitul Arqam udah ikut berapa kali? Banyak banget kali. Ranahnya PDM. Hah? Ranahnya kenapa ini bukan pengurus PDM juga? Ini nggak mau ngambil kapling-kaplingan orang. Kalau aneh malah nggak tahu ini punya selancep. Tapi kalau intinya Muhammadiyah tuh semuanya tuh happy, everything gonna be okay. Ada bagi-bagiannya diratain. Benar-benar. Aneh alhamdulillah kemarin ada orang tua yatim, ya mungkin tahun-tahun lalu belum bisa digratisin. Aneh ngajuin ke pas sekolah,
awas bisa tuh digratisin. Sebenarnya kan pengennya itu tuh solusi, jadi hak belajar tuh sebenarnya kan 9 tahun ya. Maka, nah disitulah peran sebetulnya lazismu. Sebenarnya yang sekarang bikin kemunduran akhlak dari anak-anak apa sih? Apakah dari fatherless, apakah pengasuhan ibu, apakah memang lingkungan, ataukah tontonan? Problematik banget, banyak. Ini kompleks lah. Kita nggak bisa nyalahkan masyarakat. Jadi ini memang perannya semua unsur harus terikat. Jadi tripusatnya dikuatin. Tapi kalau kata Prof. Agus Salika, sekolah yang pertama itu ada madrasahnya adalah keluarga. Keluarga kan. Kalau kebanyakan anak yang bermasalah pasti di rumahnya juga ada problem. Cuma kadang orang tua kan nutupin. Kalau ini mah jujur, jadi orang tua kedua anak di sekolah mah nerima aja, yuk. Cuman kan kembali lagi harus jalannya beriringan. Aneh nih, ada alumni udah lulus, dia ada masalah apa telepon. Wah anak saya begini Pak, tolong nasihatin. Pak ini ada apa? Terima, orang senang karena memang itu teh ibarat kata pelayanan di orang tuh bukan hanya udah beres ngajar, kan ini udah itulah. Ini pedas banget ya. Pedes banget. Udah kali dia main tadi. Mainin itu anu. mainan nomor. Nah, itu sambelnya banyak. Tapi yang visi Muhammadiyah apa tuh? Menjadikan Islam yang sebenar-benarnya. Itu selalu aneh mimpi Islam sebenar-benarnya sampai kapan tuh? Apa sih yang visinya lupa nih? Maksudnya PHIWM. Oh, pedoman hidup warga Muhammadiyah. Warga Islami PH pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Apa tuh? Jadi itu tujuannya menjadikan manusia yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya itu maksudnya anfusakum khairun nas, apa yang sebaik-baiknya manusia menjadi Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu tadi. Dan yang kedua, setelah manfaat, Muhammadiyah itu punya sifatnya Nabi Muhammad yang sifatnya menyampaikan. Tabligh, bukan menjudge. Oh iya, iya. Kita nyampein aja. Iya benar. Tuh orang mau kerja apa enggak itu kan urusan kita. Watawasabil haq watawasabil sabr. Kita ingetin aja. Iya benar. Ini kalau udah urusan lu sama Tuhan lah. Masa urusan gue lagi. Aneh yang mau ceritakan itu mungkin tadi kayak dari kaderan, dari amal usaha. Kayaknya di usia aneh dulu pas 25 kayaknya yang diuji itu logika ya. Kemampuan logika, intelektual, tapi ketika udah mau ke 30 yang diuji emosional. Makanya jadi kayak yang diuji tuh logika udah siap, cuman emosional lebih dominan untuk nentuin pilihan apa. Kritis. Jadi dipengaruhinya dari emosional tuh, bukan lagi dari logika. Kalau dulu mah diinjek-injeknya siap aja umur 25 tahun langsung hilang. Tapi kembali lagi ke sirkular nih. Nanti aneh kayaknya PR-nya banyak banget setelah sirkularnya. Nah itu tipenya kalau yang udah ngikut pelatihan, aneh nggak mau yang cuman selembar kertas laporan, tapi nggak ada implementasinya. Takut maksudnya. Jadi bukan ambisi ya, jadi kayak perfeksionisnya orang tuh di situ takut. Ya. Ini agen sirkular ini kan kita bisa melakukan sesuatu asal kita bisa gila sendiri. Ya. Kalau normal-normal ikutin orang aja nggak akan bisa. Lo harus gila. Salah satunya apa tadi, kantin nggak usah ada minuman. Ada minuman kemasan.
sekolah nggak nyediain makanan misalkan. Iya benar. Nah, aneh yang programnya Bu Nurul tuh ngikutin panduan dari, maksudnya aneh analisis sama sesuai dengan yang dikasih Bu Emma, lebih ngutamain yang rating kan, yang berpikir think knowledge, yang poinnya lebih prioritas daripada infrastruktur, kayak pembiasaan tumbler, puasa Senin Kamis, kantin tanpa kemasan. Sebenarnya ribet kan, tapi kembali lagi itu kan dampaknya ke depan kan. Tapi emang kalau negara berkembang pasti wae ada masalah. Oh ya. Anak udah yang paling gede usia bro? Berarti udah bisa nyetir mobil? SMA kelas 1. Oh, wih udah bisa ini tuh. Udah bisa ngeritik bapaknya sama. Laki-laki perempuan? Ini perempuan semuanya. Masya Allah, ini laki-laki semua. Nanti penasaran ya dapat laki ya. Nanti penasaran dapat perempuan. Tapi emang benar menjaga anak perempuan tuh lebih susah daripada anak laki. Deg-degannya ya bahasanya ya, benar sih. Sekarang di zaman sekarang juga susah. Homo. Oh iya benar. Benar-benar. Serba salah ya, sesama perempuan takut lesbi, sesama laki disangka homo, dia mbak disangka ateis. Itu jadi namanya jangan dengerin persepsi orang. Tapi orang nunggu kapan ya Iraha tahun berapa Indonesia teh pendidikannya maju ya. Orang tuh jujur pengen banget ngeliatnya daerah Tegate udah rapi, sinyal buat guru ngajar pembelajaran, jalan udah pada rapi. Nggak tahu nih harapannya bisa diwujudin tahun ini apa nggak sih? Aneh dulu ngajar sebelum kuliah ya, ada guru di Sukabumi itu yang ngajar sampai berapa ratus murid, yang ngajar cuma 5 orang, gurunya nggak boleh berhenti sama warganya, nggak boleh pensiun karena nggak ada lagi guru yang sana. Dari aneh lulus sebelumnya K13 sampai sekarang udah ganti deep learning dan lain-lain, masih belum ada perubahan. Kita awal masuk berapa sekolah nanti Pak? Apa? 10 juta. Total 11 jutaan. Gue berapa? Bersama beda sedikit. Bersama beda bawah 3 juta kali. 8. Kadang suka deg-degan itu orang tua gimana ya. Aneh juga kalau jadi yang bayar juga bingung. Biayanya berat juga kan. Ini fun fact-nya, guru swasta pengen banget jadi PNS di sekolah negeri Gitu. sedangkan orang tua pengen anaknya nyekolahin di sekolah swasta. Jadi bingung, nggak jelas. Iya, karena kan pada saat dia masuk akhirnya nggak sesuai sama apa yang dicita-citakan sekolah di negeri.
Ente SD SMP kemana? Dari mana? SD SMP Muhammadiyah. Wih, mau tulen nanti itu mah. Udah jam 10 tuh. Muhammadiyah tulen berarti. S1. Paham Kak? Apa? S1-nya di mana? S1 di mana? UNJ. Satunya Bekasi. nurusin Unisma, Unisma apa sih? Universitas Islam 45. Yang sekarang jadi Universitas Muhammadiyah Indonesia. Wih, Yang dibeli di Semarang. Bekasi. Oh, kasih. Pas ente belajar belum dibeli berarti? Belum. Aneh nih ada cerita sedikit fun fact. Aneh itu kenapa nggak mau terbuka sama orang? Aneh itu dulu punya teman diskusi, Wak. Ada 5 orang lah. Dia punya kultur masing-masing. Ada yang dari yang nonis, salaf, LDK, yang umum-umum aja. Nah kalau aneh yang netral tuh biasa. Itu ketika diskusi itu debat seru. Bikin kegiatan apa nih kayak misalnya pemberdayaan masyarakat Jompo Dua apa, pembelajaran buat anak-anak jalanan. Itu aneh diskusi tuh sama berlima. Fun fact-nya apa, Wak? Berempat-empat tuh udah pada berangkat ke Arab Saudi. Emang pinter banget tuh berempat, aneh doang yang nggak bisa. Jadi setelah itu jadi aneh tuh kayak yang satu lagi mau ke Jepang. Jadi aneh ngerasa kayaknya udah cukup deh teman yang ini mah udah ini. Jadi kayak sekarang kalau mau kenal orang tuh ya sekenal teman aja. Jadi aneh ngebagi orang tuh 2, teman sama sahabat. Kalau teman itu Oh iya. kita yang ngasih apa yang dia butuhin. Kalau sahabat tuh udah lebih dari segalanya. Udah teman berdebat, udah teman. Anda punya begitu. Anda mana yang temen, mana yang sahabat. Temen itu kalau dia Dia butuh ke kita, kita yang kasih apa? ya kita bisa kita kasih. Kita nggak bisa ya udah. Tapi kalau sahabat, keluarganya bisa tinggalin. Masya Allah. Aneh ada 2, maksudnya yang aneh anggap sahabat karena memang dari kecil, terus kedua ya secara rezeki dia lebih luas. Jadi kalau dia panggil aneh itu, aneh harus siap menghadap. Ini bukan Abdul Rizal Bakri. Nah, nggak langsung siap. Hah? Oh, pengusaha, dia pengusaha. Yang satu pengusaha, yang satu orang ya pegawai lah. Tapi kalau dia udah panggil, aneh bilang sama istri, pokoknya kalau 2 yang manggil gua, mohon maaf, gua bilang bukan gua harus tinggalin lo. Jam 12 pun ya gua. Masya Allah. Loyalitas nama. Kalau aneh ke Bali, malah sahabat itu sudah selesai dia butuh aneh butuh dia tuh udah selesai. Jadi lebih ke sama-sama maju ke depan aja. Tuh, jadi kayak misalnya kayak contohnya dulu usaha servis. Aneh sampai terakhir. Aneh dulu laptop. Aneh tuh kemarin nongkrong di kafe nih, ada berdua orang. Aneh sama Hadat. Kita merenung. Orang bilang, "Dad, ente kuliah dulu gimana?" Orang dari kosong, dari nol bener-bener banget dibantu sama temen orang tuh Mang Roni itu. Aneh juga kosong dari dia. Kita berdua nih dari yang modal ketemu dia kagak bawa barang apa-apa, cuman baju doang gitu. Sampai bisa S2 gara-gara dia. Ini temenannya pertemanan progresif kan? Mau dibayarin nih. S2 dibayarin sama salah satu sahabat aneh. Oh, dibayar juga. Ya aneh itu. Walaupun sampai istri, orang tua nggak percaya ketika dengan gaji itu aneh tuh bisa berangkat. Punya apa impian tuh akan ambil S2. Aneh tuh pengen jadi pengawas apa Malaikat apa namanya, menjamin mutu.
sertifikasi apa akreditasi, Oh, badan akreditasi apa sih namanya? asesor. Oh, asesor. Nah, dia Iya, bilang. Anak kira jadi yang buat pelatih tuh Widya Suara. Enggak. Aneh dulu pengen cita-cita buat jadi Widya Suara. Cuman Widya Suaranya nggak mau jadi. Mau di situ terus ya mau ngembangin ilmu terkait dengan manajemen lah. Wih, Ya manajemen realistis gitu. itu teori sendiri yang bikin. Apa yang Iya. mau ada? Apanya? Ya itu manajemen realistis. Ya manajemen ya emang udah ada kan, manajemen itu kan seni kan, Iya. manage. Tapi yang realistis itu adalah secara kemampuan kita. Iya benar. Ya walaupun kita punya impian 1000%, tapi kan kemampuan kita berapa persen? Iya benar. Karena aneh prinsip keinginan itu 100, tapi sisakanlah 20% itu untuk ikhlas. Oh, Jadi nggak gila gitu kalau kita akhirnya Iya, nggak jadi benar-benar. apa-apa. kalau aneh, karena dididik sama Mang Roni, kita banyak tuh yang teman-teman dididik sama dia sampai di kuliah S2. Selalu punya kayak gini, punya kayak udah dilatih tuh ya. Jangan mengharapkan apa yang kita mungkin nggak bisa beli, cuman kita optimalin yang apa yang nggak sekarang milikin weh. Nah kayak kan sekarang kayak guru-guru pengen ntar masalah sirkuler harus beli alat buat modal. Aneh tuh kayak di Mang Roni, ya udah optimalin aja yang ada di sekolah weh. Nggak harus ini. Lu harus yang pakai teknologi tinggi, yang apa yang plat pakai yang unplat juga nggak bisa. Gitu. Ini ngomong-ngomong pada kagak pulang. Hah? Yaudah kita tutup dulu Mamang Sadayana. Ini diskusi 37 yang nonton juga paling 5 orang, menit ke 10. Itu apa sih? Assalamualaikum. Ini sekarang posting-posting